Nama saya Cipto, kelahiran dari Jawa Tengah, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Sekarang saya tinggal tempat di daerah Tanah Tinggi, RT 12, RW 06. Terus setiap hari saya mencari barang pulungan buat nafkahin anak dan istri. Dan selanjutnya selebihnya buat tabungan biaya anak sekolah. Ya, kita mulai mulung dari tahun 2011 sampai sekarang. Ya, kondisi saya tetap begini, belum ada perubahan. Ya, alhamdulillah. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih mampu berjalan, ya kita alhamdulillah bisa makan. Dan sekali lagi, setiap harinya kita berusaha untuk menafkahin anak dan istri. Kita waktu belum mulung, kita waktu ini kita waktu itu cari kuli bangunan dulu. Pas nggak ada bangunan kita ikut temen nyari mulung, dan alhamdulillah sampai sekarang kalau lagi ada proyek bangunan ikut proyek, kalau nggak ada ya kita mulung juga dan ikut teman-temannya juga nyari. Dan sebagian kalau lagi ada proyek misalkan jauh, ya kadang-kadang saya meninggal anak istri ikutin teman proyek yang jauh, pulang seminggu sekali, jadi kita bisa pulang bisa ngasih nafkah anak dan istri. Ya, semua pekerjaan mulung semua saya suka, Bu, karena begini ya, biarpun kita kerjaan pemulung hina tapi kita yang penting kita halal aja lah gitu. Ya kita namanya banyak temen di jalan, kita kadang-kadang sambil nyari, kadang-kadang kalau pas kita lagi istirahat suka istirahat bareng, ngobrol sambil minum kopi. Ya setelah itu ya kita sambil jalan lagi, sambil nyari lagi sekalian pulang. Saya terus terang kalau suruh milih masalah kerja, masalah ini ya kita terus terang ya milihnya ya terus terang biasa pemulung. Cuman karena kadang-kadang teman ngajak kerja di bangunan, kuli bangunan, karena kadang-kadang ini ya saya mau karena kita kadang-kadang suka bantu teman, jadi untuk buat tambah-tambahan bantu istri saya. Ya mayoritas terus selama teman-teman saya mulung dan saya ya tantangan saya cuma ya sebagai sesama pemulung ya tantangannya ya kadang-kadang sama Satpol PP, Densos, ya itu cuma yang dua hal itu yang buat tantangan sesama pemulung. Ya kalau istilah kita lagi pas istirahat di jalan kadang-kadang namanya Satpol PP kan dia nggak mau tahu, tahunya kan duduk di jalan main ambil aja, padahal kita untuk sementara istirahat. Sudah bersahabat, tantangan saya ya nomor satu itu ya kita hati-hati. Yang nomor satunya kan kadang-kadang kita di sampah itu kan banyak paku, banyak beling, pasti yang kebanyakan ya pasti kena beling daripada pakunya. Dan kita kalau istilah kita melintas di jalan raya kadang-kadang kan kita capek istirahat, kadang-kadang kan juga ada Satpol PP, ada biasa kan kita istirahat, kadang-kadang suka ditegur sama Satpol PP juga. Ya kalau kita nyari di jalur pinggiran rel kadang-kadang ya ada takutnya, kadang-kadang ya kita was-was juga takut keserempet kereta atau gimana kan. Kita kan namanya ini kan kita nggak tahu, kalau kita nggak tahu selangnya. Tapi kita kadang-kadang kan kalau pas lagi kereta lewat kita suka berhenti dulu, kita jauhin dari kereta lewat itu dulu. Ya kalau kita start berangkat nyari dari jam 7 sampai jam 4 subuh pagi. Ya kita muter-muter sampai ke Cempaka Putih, ya sampai ke Galur. Ya kita muter aja, itu ya langsung sampai jam 4 itu saya langsung pulang. Sekali sampai tempat langsung kita beresin barang, milih-milih barang, langsung kita selesai milih barang langsung kita timbang. Ya kalau kita yang diambil
istilahnya botol, kaleng, ya kardus, terus gelas, terus kaleng minuman Pocari Sweat, ya macam-macam botol-botol kaleng itulah, susu apa. Ya kalau masalah sampah ya mayoritas sih udah lama, kadang-kadang kan dari pihak PT PCK itu kadang-kadang suka dibersihin juga sama pihak kebersihan PT 3K. Ya mayoritas ya kita nggak nyalain ini, kadang-kadang dari warga juga ada, dari ini juga ada. Kita ya namanya kita ini kan nggak mau nyalain orang satu orang ini kan gitu. Bangun lagi jam 11 atau jam 1 kita baru kita nimbang, kita mandi lagi, kita terus kita ngobrol-ngobrol sama teman, terus nanti kita jemput istri saya dulu ke Telpak Gembrong ngambil gerobak, terus saya habis ngambil gerobak itu ya kita ini istirahat, langsung kita nyari lagi. Ya pernah. Ya waktu bulan kemarin saya pernah dapat bantuan dari kompor, ya bahan pokok lah, kasur, lemari. Ya satu tempat ini baru saya doang yang pernah mendapatkan, yang lain belum. Ya kalau boleh jujur ya kita dari belakangan ini yang kita udah alamin ya alhamdulillah ya, masa buat ini ya cukup aja ya. Kalau sekarang kita ya ini ya alhamdulillah makasihnya bisa sehat walafiat semua sama keluarga. Terus istilah kasarnya kita berdua nyari barang untuk istilah anak aja. Ya kalau pendidikan anak sampai hari ini sampai SMP. Tadinya pas mau pendaftaran sekolah SMA pulang kampung datang sini terlambat, jadi nggak mau nerusin lagi. Jadi tadinya kalau dia mau tahun ini kan udah saya mau daftar, dia nggak mau, katanya mau ikut temennya kerja aja dulu lah buat pengalaman. Udah daripada nanti putus jalan, saya sarankan ya terserah situ aja kan. Ya alhamdulillah kalau BPJS saya kan ibaratnya KTP kampung, saya BPJS ngurus di kampung. Kalau anak kan nama istri KTP Jakarta, jadi BPJS bisa ada bantuan dari ini juga ada. Ya kalau terus terang aja kalau tunjangan buat hari tua saya sih ya sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan, cuman kan terus terang kalau BPJS saya terus terang punya untuk tim kesehatan, ke rumah sakit apapun kita punya kan, karena kita kan kakaknya kakak kampung, jadi kita punya BPJS-nya. Kalau misalkan ini kita ngurusnya ke kampung. Kalau teman-teman saya misalkan pas ada kejadian sakit ya teman-teman kita yang kita punya kakak ya kadang-kadang saling membantu. Ya, kita bawa ke rumah sakit atas nama tanggung jawabnya saya yang punya kartu kakak Jakarta, jadi kita yang tanggung jawab, teman-teman kita ya saling mendorong, saling membantu. Ya baiknya sih kalau menurut saya, kalau untuk 5 tahun depan saya ya kepengennya ya pengen usaha kecil-kecilan atau jualan warung kecil-kecilan, ya istilah angkringan gitu ya, buat nungguin masa depan anak saya dan sama istri saya, buat cari pemasukan, bantu-bantu istri saya gitu. Untuk harapan saya untuk membahagiakan keluarga istri dan anak ya, cita-cita saya kalau misalkan tercapai ya mudah-mudahan ya bisa bangun rumah sendiri biar buat nempatin anak dan istri dan keluarga, kumpul bareng-bareng sama istri anak kan kita jadi senang gitu loh Pak.
kita ya semua anak kita doain semua biar mudah-mudahan cita-cita dia terlaksana, bisa mampu bahagiain orang tua lah.